Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa warahmatullahi syukur. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah pada Zoom ini yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah sore hari yang penuh berkah ini kita kembali diundang Allah untuk mengkaji firman-Nya, ayat-ayatnya. Semoga insya Allah kita mendapatkan berkahnya. Semoga kita dipelihara dan dijaga dari berbagai macam fitnah dan penyakit. Agar kita bisa insya Allah tegar menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi hamba terhadapnya. Selawat dan taslim selalu kita peruntukkan kepada junjungan kita, teladan kita dalam berbagai hal kehidupan. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dengan terwujudnya perasaan rindu kita yang sangat dalam terhadapnya. Bapak Ibu sekalian, surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 20 sebetulnya ini tidak berdiri sendiri. Munasabah ayatnya itu kita lihat dari ayat 6 sebetulnya. Jadi ini lebih kepada berbicara kepada orang-orang kafir. Ya, tapi nggak apa-apa karena munafik itu juga bagian daripada kekufuran. Disertasinya Dr. Harifudin Cawidu, konsep kufur dalam Al-Quran, ada 9 orang kategori yang disebut kafir dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya kafir itu ialah munafik. Jadi orang munafik itu kafir di dalam Al-Quran. Bagus disertasi itu. Orang yang bohong, kafir. Ya. Orang yang zalim, kafir. Orang yang murtad memang sudah kafir. Dan orang yang melakukan dosa besar, kafir. Dan orang yang tidak membayar zakat, tidak mensyukuri nikmat Allah itu pun juga kafir. La in syakartum la azidannakum. Ya kan? Kalau kami mensyukuri nikmatku, maka kami akan tambahkan kapasitas dirinya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku. Jadi kalau kafir itu bukan hanya KTP-nya non-Islam. Ada orang KTP-nya Islam tapi tetap kufur menurut penilaian Al-Quran. Siapa diantaranya? Ialah mereka yang suka bohong, kafir. Mereka yang munafik, kafir. Mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah, kafir. Nah, mereka yang musyrik, kafir. Ya, itu konsep kufur, penggunaan ayat kafir dalam Al-Quran. Nah, ayat yang kita bahas ini sebetulnya berangkatnya dari ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum alam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun itu artinya orang yang tidak beriman. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya juga sebetulnya, ya itu terkait ya. Nah, berikutnya kita lihat, ya tadi itu kan ayat 6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu kan. Jadi kafir. Sampai nanti pada ayat ke 20 itu konteksnya kafir. Sebetulnya bukan munafik. Tapi kalau kita melihat, ya, salah satu cabang daripada kekafiran itu adalah kemunafikan itu. Lalu ayat ke-17-nya kita langsung 6, 7, 8, 9 sampai ayat ke-17 itu nyambung tuh. Itu kondisi orang kafir semua yang dibahas.
Sampai nanti pada ayat ke-19 itu ya. Wallahu muhitum bil kafirin. Kafir semua itu. Nah, kita lihat apa-apa yang diungkapkan Allah pada ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum lam tunzum la yu'minun. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau yaitu Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau peringatkan, mereka tetap akan sama. Jadi budak itu ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, mereka dikunci mati hatinya. Ayat ke-10 istilahnya lain, fi qulubihim maradun, tamsin rong di dalam hatinya. Ada penyakit dalam hatinya. Jadi percuma. Kita katakan wala tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jangan membuat kerusakan di bumi. Pintar tuh, banyak alasannya kan. Jadi orang kafir itu nggak mau kehilangan bicara, itu nggak mau kalah bicara. Nyata-nyata dia melakukan kemudaratan, kerusakan, dia katakan innama nahnu muslihun. Tidak, aku ini orang baik, aku melakukan kebaikan. Tapi Allah mengingatkan ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merusak. Ya. Orang merusak tuh. Ya. Jadi mereka tidak sadar kalau dirinya itu merusak. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas subaha. Ya. Itu kalau kita beri nasihat ya. Apabila dikatakan kepada mereka, "Hai, berimanlah kalian sebagaimana orang yang telah beriman." Mereka angkat bicara lagi. Mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu?" Jadi menganggap orang beriman itu blow on, goblok. Itu dia orang kafir itu. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tapi mereka tidak tahu. Ya. Ala innahum humus sufaha. Dia yang justru apa ya? Blow on. Stupidity. Apa itu stupidity? Stupid itu artinya sok pinter gitu. Walakin la ta'lamu, dia mengaku pintar padahal nggak tahu apa-apa. Berkali-kali itu disindir. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, disuruh beriman, enggak, aku beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Pintarnya apabila mereka itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman kok. Tapi apabila mereka itu kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka itu, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok, kami hanya sekedar menyucikan diri lah. Itu hipokritnya itu. Orang-orang kafir. Gak pernah kehabisan bicara yang namanya orang kafir itu. Lebih pintar bicaranya daripada orang-orang yang beriman. Terus itu. Gak mau kalah tuh. Allahu yastahzi bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan ya mereka itu dan membiarkan mereka itu terombang-ambing di dalam kesesatan. Jadi Allah yang akan dia lawan, bukan kita. Ulaikal ladzina ishtarawd dalalah bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Coba lihat ayat 16 itu. Orang kafir itu. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Menjual imannya hanya untuk kepentingan jabatan kecil, dia tukar imannya, coba. Hanya keuntungan materi sedikit, dia jual imannya. Hanya karena ingin tenar populer sedikit, dia gadaikan imannya. Itulah orang kafir. Maka perdagangan mereka itu tidak akan beruntung dan mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Itu penegasan Allah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jadi Allah lah yang menjadi juru bicara kita dalam hal ini. Enggak kok. Kita jangan ragu.